Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para pendengar dimanapun kalian berada. Semoga sehat lalu dan jangan lupa berbuat kebaikan. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, ini acara apa sih? Acara podcast apaan sih? Kok kayaknya pernah tahu atau gimana gitu? Benar banget ya, Vi. Acara podcast ini merupakan mahasiswa akuntansi bersuara, yaitu mahasiswa menyampaikan aspirasinya kepada pihak departemen, kemudian pihak departemen menjawab semua aspirasi dari mahasiswa akuntansi FEBUM. Nah, podcast tahun ini kita mengusung tema Masyarakat Akuntansi Bersuara mewujudkan departemen akuntansi yang berintegritas dan proaktif. Nah, benar sekali. Mungkin sebelum kita lebih lanjut nih, mungkin kita harus kayak perkenalan dulu. Masa kita ngomong panjang lebar, tapi mereka nggak tahu nih siapa kita. Kayak SKSD gitu loh kesannya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Yabizenas Asyari. Nama aku Asyifa Hasana. Kami berdua merupakan mahasiswa dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Kami berdua juga merupakan anggota dari organisasi Himpunan Mahasiswa Departemen Akuntansi tentunya. Nah, tapi kita nggak cuma berdua aja nih, Afi. Iya, ada ibu sekali. cantik di depan kita, yaitu Ibu Dr. Satya Nur Maharani, SE MSAAK. Iya. Assalamualaikum Bu Satya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, cantik sekali hari ini. Bener, Bang. Masa sih? Iya, Bu. bener. Kapan kamu semester depan kamu ikut kelasku enggak? Kemungkinan Nah, mungkin. jadi dapat A deh. Alhamdulillah. Lumayan ya, Yaf ya. Bener sekali. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita masuk ke aspirasi, Bu, kita tanya dulu nih kesibukannya akhir-akhir ini apa ya, Bu? Langsung mainan napas panjang. Oke, 2 minggu ke depan kita, 2 minggu inilah ya sampai tanggal 20 Agustus ini mungkin puncak-puncaknya dari kesibukan akreditasi. Tanggal 16 sampai tanggal 20 Agustus kita akan divisit S1 Akuntansi Murni ya untuk bisa dapat akreditasi internasional AKAS. Dan tiba-tiba alhamdulillah ya, kita kasih alhamdulillah aja ya semua pekerjaan ya. Tanggal 19 Agustus Prodi D4 Akuntansi akan disurveillance. Jadi 2 minggu ke depan ini kita mempersiapkan 2 akreditasi dari 2 visit yang berbeda. Yang satu internasional, yang satu nasional. Ya, gitu. Hebat sekali nih. Luar akreditasi biasa. loh. Iya, benar banget. Mungkin sebelum kita lebih lanjut ya Bu, mungkin ada sedikit informasi terkait aspirasi yang kami tampung. Jadi aspirasi ini itu kami sudah kumpulkan sebelumnya melalui akun sosial media dari HMD Akuntansi. Kami juga sudah filter dan saring, dan kami sudah menemukan beberapa list nih yang cocok untuk disampaikan kepada Bu Satya ini. Oke, silakan. Iya. Mungkin langsung aja kali ya, Bu ya. Iya, Yang boleh. pertama nih terkait perkuliahan. Apakah masa perkuliahan semester baru nantinya akan full offline? Ataukah ada kemungkinan untuk hybrid? Apakah ada tips untuk menghadapi masa perkuliahan yang full offline? Oke. Kita tahu ya emang pandemi itu udah bikin semua itu jadi selain fleksibel dan dinamis banget gitu. Sama sih dengan kebijakan universitas ya. Yang domain utamanya pasti di kebijakan kementerian di Jakarta gitu. Awalnya saya sih berpikir semester depan kita akan offline gitu ya. Nah, cuman kemarin saya dapat kabar terbaru dan ini segera kami tindak lanjuti ya. Kabar terbarunya itu adalah kita diminta oleh universitas untuk memetakan gitu. Mana sih mata kuliah yang harus offline, mana mata kuliah yang bisa dilakukan proses pembelajaran secara online, dan mana juga mata kuliah yang hybrid. Nah, situ. Nanti di situ juga nanti akan dibuat semacam pedoman atau guideline lah mungkin ya untuk mahasiswa dan untuk dosen. Jadi itu sih jawabannya, saya nggak bisa mengatakan apakah nanti full offline atau full daring, tetapi sepertinya kita akan memetakan itu gitu. Karena kan karakteristik mata kuliah nggak semuanya juga efektif disampaikan secara online, khususnya pada mata kuliah praktikum ya. Gimana tipsnya kan gitu tuh ya, online self regulated learning gitu, gimana caranya diri kita itu bisa mengelola waktu kita secara online ketika pembelajaran secara online. Aduh ya Rek ya, kadang saya ini bingung juga gitu dengan anak-anak muda ya. Saya nggak mengatakan bahwa itu anak-anak saya yakin sih kalau di jurusan akuntansi itu mereka pasti mendengar dan inginnya improve gitu.
kalian kan sekarang tanggung jawab paling utama itu kan juga kuliah ya, belajar gitu. Belajarnya juga belajar tidak hanya di kelas-kelas yang sempit, tapi juga harus belajar seperti sekarang ini belajar. Ya tipsnya adalah bagaimana kita selalu menanamkan kesadaran di diri kita untuk bisa jadi perubahan besar gitu loh. Kita harus sadar bahwa kita harus melakukan banyak perubahan, banyak improvement, banyak progress, tidak untuk siapapun lah di awal, tapi untuk diri kita sendiri dulu ya. Dan itu kita berharap bisa memberikan progress dan improvement yang baik, motivasi yang terus ada itu untuk orang-orang di sekeliling kita. Jadi sebenarnya kalau ada ruang mesin waktu gitu, kepingin tak puter lagi, aku kembali ke tahun 96 gitu ya, dimana masa-masa itu saya kuliah dan juga sambil kerja gitu. Padahal aku bukan orang, insya Allah bukan orang yang nggak bisa makan, atau orang tuanya nggak punya, ayahku dosen, ibuku guru, tapi di situ waktu itu aku pengen bisa mendapatkan banyak hal yang nggak bisa aku dapatkan di bangku-bangku kelas, yaitu pembelajaran kehidupan yang sebenarnya. Nah, dan di zaman yang saat itu nggak ada internet, nggak ada apapun, saya nggak bisa bayangkan andaikan kehidupan saya itu berpindah di saat ini di usia-usia kalian gitu loh. Jadi intinya ya semua sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri untuk menghargai waktu dan menghargai diri kita gitu, bahwa kita harus punya improve gitu, kita harus selalu tumbuh. Kesadaran itu yang paling utama menemukan adalah diri kita. Ya salah satunya ya harus bergaul dengan orang-orang yang satu frame, yang satu frekuensi untuk selalu tumbuh dan improve. Nah itu sih menurut saya. Karena juga udah modern dan maju kan, peluang-peluang untuk berkembang juga lebih banyak. Sangat banget gitu, makanya rugi. Dan apalagi nanti kamu akan menghadapi, kalau saya sih ya sampai kapanpun jadi dosen ya udah ya begini ya, target saya ya aku harus bisa di strata lebih tinggi, misalkan di fungsi-fungsi akademik yang lebih tinggi, keilmuan lebih tinggi, aku bisa jadi guru besar misalnya itu ya. Ini kan hanya yang arus generasi ini ya begitu. Tapi kalau kamu nanti akan menghadapi kehidupan yang very different things ya kamu. Apalagi sekarang dengan ada itu tuh apa namanya, dengan ada digital ini loh, kehidupan yang digital itu loh, yang akan ada dunia tersendiri di luar imajinasi kita sebenarnya itu, yang kita bisa metaverse maksud aku. Nah ini kan, aduh kalau kita kalian sampai stuck berpikirnya sebatas pemikiran generasi di saya ya nothing, kamu nggak akan dapat apa-apa. Yang penting improve diri dulu ya. Betul sekali. Ya semacam yang kamu lakukan sekarang ini. Gitu. Benar-benar. Kayak gitu sih. Lanjut ya Bu, ke aspirasi yang kedua. Mengapa dosen memberikan banyak tugas namun tidak memberikan toleransi nilai? Padahal tidak pernah lupa mengerjakan tugas-tugasnya. Apa yang dimaksud toleransi nilai? Aku tanya dulu. Kalau mungkin menurut saya Ibu ya, toleransi nilai itu kan karena pada saat kita mengerjakan banyak tugas, dan juga rentang pengerjaannya itu kan juga kalau sudah banyak rentang pengerjaannya itu kan juga bahkan lebih sempit Bu. Jadi kayak mungkin pada saat kayak terlambat sedikit itu kok murahnya lebih banyak, seperti itu. Mungkin itu yang dimaksud sebagai toleransi nilai. Kasihan ya. Oke. Masing-masing dosen tuh pasti punya sudut pandang yang berbeda gitu ya. Saya nggak bisa menjawab, menyimpulkan seluruh sudut pandang mereka gitu. Bahwa secara umum gitu ya, setiap dosen itu pasti saya yakin memiliki tujuan yang baik ya. Metode, teknik, sometimes kadang-kadang kok kita aja kadang itu tujuan baik, tekniknya mungkin kurang atau belum optimal misalkan begitu. Dan itu pasti akan terus belajar gitu. Ketika saya berada di sini ya, saya tidak ingin memandang salah satu itu hanya dosen aja yang begitu, atau hanya mahasiswanya yang udah kerja keras luar biasa dan seperti itu. Nah, kita mencoba menyimpulkan dari segala aspek dan segala sisi begitu. Kalau dikatakan kenapa kok tidak ada toleransi nilai gitu ya, karena kan sebenarnya dalam proses pembelajaran itu sudah ada guideline gitu ya, sudah ada guideline-nya. Nah, tinggal bagaimana
baik dosen ya maupun mahasiswa komitmen dengan guideline itu. Nah, ketika proses perjalanannya itu artinya misalnya saya deh ya gitu ya, saya harus komitmen dengan guideline itu gitu ya. Tapi kita tahu bahwa dalam prosesnya sometimes ya kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin membuat proses pembelajaran itu kurang efektif pada 1, 2 atau 3 pertemuan. Nah, maka di situ muncul apa yang disebut pembelajaran ya, baik pada dosen maupun baik pada mahasiswa gitu. Tidak kurang-kurang ya, saya kalau di dalam rapat dewan dosen, aspirasimu ini nggak hanya akan sampai di sini, tapi pasti nanti akan saya sharekan ke Bapak Ibu dosen ya. Seperti juga yang tahun-tahun sebelumnya, jadi mereka semua akan membaca itu gitu, apa sih yang diharapkan oleh mahasiswa gitu. Jadi saya nggak bisa mengatakan kenapa kok tidak ada toleransi, karena itu masing-masing dosen dan masing-masing mahasiswa itu punya kasus yang berbeda-beda, kasuistik gitu. Tetapi saya yakin bahwa dosen ini adalah orang yang dewasa, orang yang sudah belajar, orang yang sudah memahami, maka mereka juga akan belajar kebijakan dan kebajikan dalam proses pembelajaran. Begitu. Jadi itu sih ya. Kadang ada juga ya mahasiswa yang udah sangat bagus misalnya prosesnya, tapi ternyata kenapa kok hasilnya nggak signifikan gitu. Kemudian ada temannya yang mungkin menurut persepsinya dia itu prosesnya nggak sebaik dirinya, tapi menghasilkan nilai yang signifikan. Nah, seperti itu ya misalnya begitu. Ya makanya tadi ada ruang komunikasi tadi ya untuk bisa kamu mengkomunikasikan kepada dosen. Tapi saya meyakini gitu bahwa setiap dosen itu pasti punya kebajikan dan punya kebijaksanaan dalam proses pembelajaran dan dia akan terus belajar. Nah, jadi ini pun juga selalu saya sampaikan di rapat dewan dosen. Begitu sih ya. Kan gitu tuh gitu kan. Mungkin gitu. Saat ini kayak kita memang harus lihat dengan baik guideline dari masing-masing dosen. Jangan khawatir gitu. Saya ini bisa kamu tanyakan ya di dosen-dosen yang mungkin kamu lebih dekat dengan Bapak Ibu dosen muda itu. Saya selalu sampaikan itu di rapat dewan dosen, apa sih yang menjadi keluhan dari mahasiswa. Kalau kemudian keluhan yang sifatnya personal, ya nggak mungkin lah saya sampaikan secara terbuka. Pasti saya ajak dia, Bapak Ibu dosen untuk berdiskusi. Saya nggak akan, waduh ini yang senior, ini yang junior, sama. Semuanya itu bagi saya sama karena saya posisinya adalah sebagai pemimpin. Jadi ya kalau saya mengatakan tadi itu sifatnya kasuistik, saya yakin ya kan nggak mungkin overall semua mahasiswa merasakan hal yang sama. Jadi kebijakan, kebajikan dalam proses pembelajaran baik dosen maupun juga mahasiswa. Selama kita ngikutin guideline itu ada proses pembelajaran tersendiri gitu ya dari mahasiswa. Ya begitu. Ini kalau penjelasan level yang lebih tinggi lagi ya, gitu ya. Level yang lebih tinggi lagi ya. Nggak usah jauh-jauh deh ya. Saya kalian kan anakku ya, maka saya juga akan contohkan anak saya sendiri gitu. Saya selalu bilang gitu bahwa hasil itu adalah pekerjaannya Tuhan. Pekerjaan Allah yang bisa kamu lakukan hanya berusaha semaksimal mungkin gitu. Kadang-kadang ada juga pembelajaran dari Allah itu untuk mereka yang, kenapa? Kalau kita berorientasi pada nilai itu sama dengan kita bekerja berorientasi pada uang kan begitu. Sementara bagi saya selalu saya tanamkan bahwa kalau kita sudah melakukan proses yang terbaik itu adalah juara, dan gak akan mungkin gitu Tuhan itu mengingkari dari usaha-usaha kita gitu. Bisa jadi oke lah ya, ada mungkin yang sudah belajar maksimal tapi nilainya jelek. Tapi siapa tahu di balik itu nanti Tuhan akan memberikan kemudahan-kemudahan pada aspek pekerjaannya, pada hubungan dia dengan mungkin dengan calon tempat dia bekerja nanti kita nggak ngerti. Jadi ya itu tadi. Tapi tidak berarti kemudian akal nggak kita pakai ya. Tetap aja maksimal berusaha. Lalu ya itu tadi ya, hasil itu adalah milik Allah. Tetapi tetap apa yang kamu tanyakan ini nanti ya. Biasanya nanti tak ketik ulang
di template yang lebih bagus, nanti akan saya sharekan ke Bapak Ibu dosen supaya mereka bisa lebih refleksi. Nah, sama-sama lah gitu. Mungkin untuk aspirasi berikutnya nih Bu, apakah dosen-dosen akuntansi sudah transparan terkait nilai yang diberikan ke mahasiswa? Nah, ini juga kasuistik juga gitu ya. Apa sih yang disebut transparan gitu ya? Itu kan sudut pandangnya itu kan udah berbeda-beda. Saya meyakini gitu, kita semua itu terus belajar. Dosen itu kan gradual dalam zamannya gitu ya. Ada yang zaman yang sekarang ini yang mungkin dia sangat aware dan dia sangat sensitif terhadap keterbukaan tadi gitu ya. Ada mungkin zaman saya kan gitu ya, dosen-dosen senior ya, yang memang kita itu adalah sebagai guru. Kamu harus trust dengan saya sebagai gurumu. Nah kan kayak gitu tuh ada juga yang begitu gitu ya. Jadi sifatnya kalau saya mengatakan apakah transparan gitu ya, saya bisa contohkan banyak sebenarnya dosen-dosen kita yang selalu mengembalikan contoh lah, taruhlah kalau yang senior kamu tahu Bu Ika. Ya itu kan keren banget ya. Saya pikir mungkin untuk menjadi seperti beliau saya harus banyak belajar. Ya Bu Ani itu kan sangat transparan nilai-nilainya. Ayo kamu mau ini gitu ya. Ada juga mungkin ya seperti saya misalnya yang mungkin nggak sehebat beliau-beliau itu. Ada juga Bapak Ibu dosen yang lain. Jadi saya pikir itu adalah itu adalah proses juga belajar untuk memaknai keterbukaan. Tapi saya juga sering kali saya mengamati mahasiswa. Ketika kalian diberi ruang untuk sanggah nilai, tetapi lakukanlah proses sanggah nilai itu dengan baik gitu, dengan bahasa-bahasa yang baik, dan juga sebelum sanggah nilai itu ya refleksio gitu loh ya. Lihat dulu ini kira-kira sinau iso opo enggak dan sebagainya gitu. Tetapi sekali lagi saya selalu menyampaikan value saya, meskipun mungkin belum tentu diterima ya, karena kita kan dalam satu dialektik sosial di dalam jurusan itu. Saya selalu menyampaikan value saya bahwa kita sebagai guru harus menilai proses. Nah, proses itu sometimes kadang-kadang tidak bisa konkret. Kadang ketika mahasiswa pas dia mengerjakan tugas excellent pada saat ujian sakit. Nah ini kan artinya ada proses-proses yang tidak bisa penilaiannya dilakukan secara konkret. Saya yakin kalau kita sudah menjadi guru itu akan ada sensitivitas. Kita melihat anak ini itu kita tahu gitu loh bahwa dia udah berusaha secara maksimal. Nah usahanya inilah yang dikasih nilai berapapun sebenarnya enggak cukup. Gitu sih. Mungkin bisa lanjut ke aspirasi selanjutnya yang keempat. Kenapa ya untuk penurunan UKT itu sangat sulit? Ini ada teman saya yang ingin menurunkan UKT, tapi dari pihak keuangan itu lama untuk meresponnya. Nah akhirnya teman saya ini tuh orang tuanya cari pinjaman tidak jadi menurunkan UKT-nya. Bagaimana ya Bu solusinya terkait hal ini? Walaupun memang kejadiannya bukan dari saya, tapi teman saya ini kurang mampu membayarnya, dan mungkin juga banyak kasus yang sama terkait teman saya ini. Mohon bantuannya. Oke, baik. Oke, sebenarnya kalau wilayah-wilayah UKT keuangan itu kan nggak di saya ya, nggak di kami, tapi di ranahnya BD2. Tapi paling tidak saya bisa mengamati begini. Memang nggak mudah juga untuk menjadi pengambil kebijakan gitu. Bisa jadi 1-2 orang memang sangat membutuhkan, tetapi ada satu kejadian sekian puluh orang ini pura-pura membutuhkan. Misalnya gitu. Artinya pengambil kebijakan itu harus cermat, harus cermat dalam menganalisis ya, apakah memang betul yang bersangkutan ini membutuhkan. Nah, sepanjang yang saya pahami, insya Allah moga-moga ya, kalau memang itu benar adanya, saya yakin bidang 2 itu tidak mungkin tidak akan memberikan solusi. Nah gitu. Jadi untuk yang bersangkutan ini biasanya kalau mau minta penurunan UKT ya datangnya memang ke bidang 2 gitu.
Nah nanti di bidang 2 ya dijelaskan saja. Saya yakin kok kalau melihat performance dari bidang 2 kita itu ya nggak boleh juga ya menjadi orang yang gampang meloloskan, tetapi juga nggak boleh juga menjadi orang yang sangat sulit gitu ya. Jadi ya itu ya bisa aja yang bersangkutan mungkin ya bisa datang lagi gitu ya setelah dengar podcast ini, dan itu tadi memberikan alasan dan bukti-bukti real bahwa memang membutuhkan itu mandiri atau apa? Dari keterangannya di aspirasi tidak nggak ini. Oke. Nah kalau yang mandiri misalkan, saya ini ya bingung juga ya. Mandiri itu kan memang sejak awal di website itu sudah tahu betul komitmen di awal untuk membayar SPSA-nya sekian, UKT-nya sekian. Itu kan di website sebelum daftar itu kan memang sebenarnya udah ngerti gitu loh. Jadi jangan sampai kita punya mindset nanti aja kalau sudah masuk minta penurunan. Gitu. Jadi awalnya memang udah tahu kan dengan komitmen-komitmen itu begitu. Tetapi saya menyadari bisa jadi di awal memang sudah optimis untuk mampu ya menjalani pembiayaan tersebut, tetapi di tengah-tengah ada ujian dari Allah kita nggak tahu, ya ini mungkin berbeda lagi. Jadi ya itu sih, jadi memang macam-macam yang dihadapi ya itu. Mungkin selanjutnya nih Bu, terkait Simawa. Kenapa sertifikat saya seperti NSAFE webinar ada yang belum divalidasi ya Bu? Apakah itu sudah masuk sistem atau belum? Oke, kalau enggak salah nih ya, ini validasi itu kan prosesnya bertingkat kalau nggak salah itu. Validasi awal kalau saya ini ya, ini moga-moga aja ini kan karena teknis ya. Kalau saya sih kontrolnya pasti saya akan tanya ke Bu Sela, ke Mas Tommy itu ya. Tapi kan saya nggak betul-betul nggak ini ya. Tapi kalau nggak salah validasi itu kan bertingkat dari tingkat kita ya, apakah kamu semua udah input, apakah sudah benar inputnya, dan terutama nanti di tingkat universitas gitu ya. Kalau sudah masuk terinput di dalam sistem ya saya pikir secara logika ya sudah masuk di situ. Hanya memang proses validasinya itu kan kalau di tingkat jurusan itu pasti gercep itu. Saya yakin ya kalau tim saya itu memang hebat-hebat lah ya gitu. Tapi kalau di tingkat universitas karena yang ditangani sekian ribu mahasiswa, jadi mungkin ya itu ada proses yang ya agak jeda waktu. Jadi juga berlaku pada sertifikat lainnya. Iya, begitu. Tapi jangan sampai nggak nginput. Ya, karena ini kan kita mau learning award nih. Jadi waduh ini kita harus jadi insya Allah moga-moga gitu usaha maksimal supaya Allah kasih hadiah lagi kita jadi juara lagi. Iya. Ini beberapa kasus seperti dari kegiatannya 2021 tapi infonya 2022. Nah kayak gitu itu juga kan menyulitkan, kasihan yang memvalidasi. Kadang-kadang juga ada ya foto-foto KTP kayak atau foto apa yang diinput. Ini saya kemarin udah bilang pokoknya kalau ada yang menginput tidak pada tempatnya atau bukan sesuatu yang seharusnya diinput, catat itu namanya siapa kita panggil. Ya karena kan emang membebani bagi mereka yang memvalidasi, malu-maluin lah kalau di tingkat univ. Mahasiswanya sendiri itu harus tahu. Nah itu kan pokoknya kan saking mungkin mau bercanda atau apa, masuk KTP di fotokopi terus diinput, nggak mau kok ngarep ya. Ini harus dipanggil itu. Ada rubrik penilaian juga. Iya, ada rubrik sudah ada panduannya. Lanjut nih Bu, terkait sarana dan prasarana. Mengapa sampai saat ini kantin di FEB belum buka? Padahal saya lihat kantin di fakultas lain itu sudah banyak yang buka. Mahasiswa yang ada kegiatan di kampus jadi harus membeli makanan di luar. Sangat disayangkan sekali padahal FEB memiliki fasilitas kantin yang harusnya bisa digunakan. Gimana ya pihaknya? Nggak ngerti itu kenapa belum buka. Karena memang itu jauh di luar dari fungsi tugas saya gitu loh. Gitu. Iya, jadi aku yang nggak nangani lah Rek, masa aku nangani kantin ya. Ya aku nggak ngerti ya, jujur aja aku nggak bisa menjawab. Ya bisa jadi mungkin apa masih jaga-jaga gitu kali ya. Nah, di pandemi kalau saya sih ya seneng cepet buka ya, biar itu loh apa ada gorengan itu loh sehingga tiap pagi aku beli gitu bisa aku beli. Jadi aku nggak ngerti ya, tapi ini biasanya yang bisa jawab bidang 2 sih, insya Allah ya tentang itu. Ini nggak ngerti ya Rek, jujur ya Rek.
kenapa kok saya turun-turun ya. Karena agak iri dengan fakultas pendidikan dan juga fakultas sastra. Tapi kan emang kalian sendiri juga belum semua masuk sih. Jadi mungkin mereka yang mau buka di sini ini juga takut nanti nggak laku atau gimana gitu kali ya. Ya mungkin juga jadi pertimbangan itu. Iya, sorry Rek, nggak ngerti aku jawabannya. Lopo belum buka. Mungkin selanjutnya ini juga kami kadang sering pulang malam Bu untuk mengerjakan tugas kuliah. Apakah ada kayak fasilitas terkait kamar mandi di luar? Kan memang kalau dari malam hari itu kan gedung-gedung seperti D8, D12 itu kan memang ditutup. Jadi memang akses kamar mandi itu terbatasnya dari musola atau mungkin langsung kamar mandinya UM langsung yang di masjid itu Bu. Tak sampaikan ke bidang 2 ya. Aku juga nggak ngurusin itu. Ini kenapa kok turun kamar mandi luar? Itu pokoknya kalau ada pertanyaan semacam lampu penerangan, apa sarana prasarana, nanti akan saya sampaikan lah. Kebetulan kan bidang 2 kita kan juga dosen di jurusan akuntansi kan gitu. Jadi nanti bisa tak sampaikan langsung nih. Gitu. Tak sampaikan langsung, nanti jawabannya kayak gimana ntar tak sampaikan ke ketua HMJ-nya. Ya, kenapa aku nggak punya kamar mandi luar? Nah itu di Rek, di masjid itu. Iya. Terus kenapa? Ini kadang itu Bu ada yang datangnya tuh nggak pakai motor, jadi ngerasa jalannya jauh. Kadang malam juga hujan. Malam jam berapa sih kamu di sini? Ya saya kira-kira juga kadang sampai jam 10 juga pernah. Hati-hati ngapain kamu sampai jam 10? Ngumpul ngapain? Hati-hati loh. Iya. Macem-macem. Jam 10. Ada anak ini juga, mahasiswinya juga. Kayak rame-rame. Rame. Anakku itu sak turun jam 6 sak kon pulang ya jam 10. Hati-hati loh Rek ya, macam-macam. Terus nanti kalau ada ceweknya, ya kalau udah malam harus ada yang nganter cowok. Kan juga bengi-bengi lah. Aduh, ini. Mungkin ini beberapa aspirasi yang ini juga terkait juga fasilitas, jadi mungkin jatuhnya juga sama ya Bu ya. Ini ada pertanyaan lain ini Bu. Hambatan apa yang mungkin akan dilalui dalam upaya peningkatan Departemen Akuntansi Bu? Ini selama ini aku rasakan ya, gitu. Ya pasti kita kalau mau, ini sebagian besar ya, saya nggak mengatakan overall semua. Sebagian besar program kita itu kan pasti membutuhkan pembiayaan, kan gitu. Masalahnya nggak semua pembiayaan itu, anggaran itu diperkenankan, atau meskipun itu real, ya, nggak semuanya bisa diperkenankan karena ada mata anggaran itu. Nah, sehingga ini juga sometimes kadang membuat saya agak bingung ya, gitu, untuk menyikapinya itu. Kemudian yang kedua, apa yang saya rasakan itu, kalau masalah SDM saya punya tim-tim yang hebat, yang luar biasa. Saya nggak ini ya, tapi saya merasa punya tim yang luar biasa untuk mengupayakan semua proyek program saya, dan saya akan titipkan itu di kepemimpinan berikutnya harus berorientasi pada peningkatan kualitas mahasiswa. Contoh nih, saya pengen banget sertifikasi profesi itu bisa gratis, gitu. Tapi ya masih terkendala itu tadi, gitu. Nah, ini nanti harus kita upayakan betul, gitu. Jadi saya rasa kalau kendalanya ya itu sih, sumber daya manusia. Bapak Ibu dosenmu ada 5 atau 6 orang ambil PhD ya di luar negeri. Ya ini memang satu hambatan juga untuk menjalankan proyek program berorientasi pada indikator kinerja utama. Tetapi nggak tahu ya, saya tuh yakin banget gitu loh sama tim-tim saya, gitu. Jadi aku rasa nggak ada ya, menurut aku loh ya mungkin kendalanya ya itu sih, saya sering ada kebingungan untuk pembiayaan itu. Nah ini harus betul-betul ini kita tetap, tapi gimana pun supaya ini tetap kita upayakan untuk jalan.
harapannya nanti ada internasionalisasi kurikulum, internasionalisasi prodi yang paling saya inginkan. Saya pengen banget fresh graduate saya, anak-anak saya itu dia tidak hanya terstandar nasional tapi juga internasional gitu loh, sehingga dia punya kepercayaan diri, dia punya ini. Itu sih yang jadi. Aku kalau udah ngomongin mahasiswa tuh nggak tahu ya, Re. Aku tuh mesti seringnya kayak melo gitu. Dan aku sangat cinta lah dengan akuntansi, aku sangat cinta dengan mahasiswaku. Ya, mungkin untuk aspirasi terakhir nih Bu, terkait ini lebih ke pertanyaan daripada aspirasi Bu. Mungkin apa ekspektasi dan harapan dari Bu Satya nih selaku ketua departemen dengan angkatan baru 2022 dan juga angkatan 2020, 2021 dan 2020 dan di atasnya. Itu apa ekspektasinya untuk semester baru ke depan? Harus bersemangat. Kamu tahu saya kan pokoknya kita harus jadi yang terbaik. Itu bukan ambisi sih menurut saya, tapi itu bukan ambisi ya. Jadi sometimes orang melihat wah dia itu ambisius banget gini ya gitu. Enggak, kita harus menjadi yang terbaik, menjadi mahasiswa yang terbaik, ya, punya jurusan yang terbaik, kurikulum yang terbaik, ya. Ini sarana-sarana yang terbaik itu yang selalu saya inginkan. Nah, untuk yang mahasiswa saya bersemangatlah untuk selalu improve gitu loh. Ngapain gitu, cuman tiduran doang gitu loh. Karena saya tuh mikir ketika sekarang begitu banyak webinar tentang keilmuan. Kalau saya dulu, saya harus menunggu momen seminar nasional itu seperti langit yang turun deh, beneran itu. Dulu itu kita harus nunggu itu, kita harus punya effort lebih lah gitu, untuk kita datang ke tempatnya, untuk kita nunggu. Sekarang, pembelajaran itu bisa dilakukan kapanpun, sehingga jangan ada waktu cuman tidur aja gitu loh. Jadi bersemangatlah untuk menjadi yang terbaik, itu sih. Gitu sih. Tapi kita juga nggak bakal bisa berhasil Bu tanpa ada peran Ibu di belakang kita. Benar, Kita selalu dapat semangat dari Ibu, nggak pernah habis-habisnya. Harus. Dan itu juga saya lakukan di di Dewan Dosen. Memang ya, kita kalau mau mewarnai kehidupan itu cuman ada dua, konsisten dan waktu. Jadi memang kita harus sabar. Kadang-kadang ya, ketika kita itu menjadi orang di atas rata-rata, itu kita pastilah akan banyak oleh orang-orang konyol itu kan. Kita akan selalu siku neng dosen iku pendekatan ini kan seperti itu. Mereka akan berhenti ketika kita itu sudah jadi bodoh kayak mereka. Nah, kalau saya ya tetap kita harus menjadi orang yang di atas rata-rata gitu. Dan transformasi itu yang harus muncul ya. Dan ketika mengelola tim, ya gimana mahasiswa aku mau semangat kalau dosen-dosenku nggak semangat. Jadi saya luar biasa deh dengan Bapak Ibu dosen. Saya merem itu mereka itu sudah sistemik bekerja di belakang gitu. Dan saya berharap mahasiswa saya pun juga menjadi orang-orang yang seperti itu. Gitu, harus lari. Gitu sih. Mungkin aspirasinya cukup sampai sini Bu ya. Tapi sebelum kita akhirin aspirasi ini, mungkin ada closing statement dari Ibu untuk mahasiswa-mahasiswa akuntansi. Dari semua aspirasi yang sudah kita sampaikan atau kita tambahkan, mungkin bisa ada closing statement. Oke, saya tahu ya, masih banyak hal yang ada di benak kalian gitu, yang mungkin nggak bisa terungkap dan ingin ditanyakan gitu. Tentulah ya, dengan segala keterbatasan saya minta maaf lah dengan hal itu, tetapi saya ingin kalian yakin bahwa saya akan selalu berdiri untuk kalian semua gitu ya. Itu sih, saya akan selalu tetap itu berdiri di kalian semua, baik dalam proyek, program, baik dalam proses ya, apapun itu saya selalu berdiri untuk mahasiswa saya gitu. Saya sering bilang ke tim-tim saya, contoh misalnya tim MBKM, cobalah kamu cari di tempat lain mana ada yang seintens kita itu melayani kalian. Tapi saya selalu bilang, Bapak Ibu dosen, kalian itu
melayani mahasiswa tapi jangan sampai memanjakan mereka. Jadi jangan juga akhirnya mahasiswanya ini manja karena apa-apa dilayanin gitu. Ya mereka itu stakeholder kita, mereka anak-anak kita. Ya kasih ruang-ruang mereka untuk dapat kemudahan bisa improve gitu. Tapi jangan sampai memanjakan mereka gitu. Menurut saya selalu inilah berdiri untuk kalian. Ya. Luar biasa Gitu deh. sekali, Luar biasa sekali, ada Mbak. pegangan nih kita Gitu nih, sih, ada benar ibu yang sekali. selalu support kita. Kayak gitu. Ya, terima kasih banyak Bu Satya Sama-sama. atas Terima kasih. kesempatannya yang sudah diberikan, sudah menyempatkan waktunya dan juga sudah menjawab aspirasi-aspirasi dari teman-teman. Doakan ya Rek ya. Doakan, saya sebenarnya pengen banget bisa undang secara online semua mahasiswa akuntansi biar mereka bisa betul-betul merasakan menjadi bagian dari akreditasi internasional ini gitu. Karena nanti itu prosesnya emang cukup berat ya gitu. Jadi nanti itu visitasinya itu nggak hanya tingkat fakultas tapi diawali dari tingkat universitas, itu mereka akan di assessment oleh asesor dari luar. Kemudian di tingkat manajemen fakulti, kemudian di tingkat teaching staff, kemudian di stakeholder, di alumni, di mahasiswa, itu nanti semuanya akan ada assessment. Saya pengen banget kalian semua merasakan dan menjadi bagian dari aktivitas ini. Aku mohon doanya kalian untuk bisa ini menjadi kebaikan, kelancaran, sukses, dan kita bisa meraih akreditasi internasional AKAS Unconditional. Ini adalah cita-cita saya lah, moga-moga ya. Ya, bagian tersendiri dari akuntansi. Amin. Oke. Ya, ini karena sudah banyak nih aspirasi yang disampaikan dan juga sudah dapat insight banyak dari Bu Satya dan juga dari jawaban. Nah, teman-teman masyarakat akuntansi ini juga sudah dapat insight dan juga dapat menyikapi dari jawaban Bu Satya sehingga departemen akuntansi dapat menjadi departemen yang maju dan unggul. Nah, mungkin cukup ya untuk sesi mahasiswa akuntansi bersuara. Untuk teman-teman juga bisa cek nih lebih lanjut di akun sosial media HMD Akuntansi. Kalau teman-teman ingin denger versi audio, versi kayak langsung dari versi audionya langsung nih kayak Spotify-nya, itu bisa langsung cek aja di akun Spotify Hima Aksi Talk. Kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut terkait konten YouTube, teman-teman bisa langsung cek aja di akun YouTube-nya HMD Akuntansi, langsung cek di HMD Akuntansi FEB-UM. Teman-teman juga bisa langsung cek lagi, mau kepoin deh di akun Instagram untuk informasi yang lebih bermacam-macam di @hmdakt_UM. Gak lupa juga ada Twitternya nih @hmdakt_FEBUM, dan jangan lupa juga cek website kita himaaksi.fe.um.ac.id. Nah, sebelum aku tutup ada informasi tambahan untuk teman-teman nih mahasiswa berprestasi yang udah punya prestasi dari tingkat universitas sampai tingkat internasional sekalipun nih, teman-teman bisa langsung aja cek di akun Instagram kami. Aku ulangin ya, @hmdakt_UM. Di situ ada link di bio kita, itu bisa teman-teman mengisi informasi terkait prestasi yang teman-teman sudah capai. Setelah itu nanti kami akan arsipkan dan juga showcase di akun HMD Akuntansi sebagai bentuk penghargaan. Seperti itu. Nah, jangan lupa teman-teman tunggu aja, masih bakal ada banyak segmen dan juga episode-episode yang lebih menarik juga dan gak kalah serunya dari HMD Akuntansi. Tentu dari saya Muhammad Jawi Sanaskari. Saya Syifa Hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hima Aksi out. Assalamualaikum.